warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devina Alsafitri akan menjelaskan tentang pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan yang membuat masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial dalam memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut pula berpartisipasi. Jadi, pada intinya, pemberdayaan adalah meliputi proses pembangunan, masyarakat berinisiatif, memperbaiki situasi kondisi diri sendiri. Terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan, saya Lutfi Asyarianti, NIM 41. Di sini saya akan membahas yang poin B, yaitu tujuan pemberdayaan masyarakat. Menurut Mardikanto 2015, terdapat 6 tujuan pemberdayaan masyarakat, yaitu yang pertama, perbaikan kelembagaan atau better institution. Dengan perbaikan kegiatan atau tindakan yang dilakukan, diharapkan dapat memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha. Kelembagaan yang baik akan mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan kelembagaan yang ada, sehingga lembaga tersebut dapat secara maksimal menjalankan fungsinya. Dengan demikian, tujuan lembaga tersebut akan mudah dicapai. Target-target yang telah dicapai oleh seluruh anggota dalam lembaga tersebut mudah direalisasikan. Lembaga yang baik mempunyai visi, misi, tujuan yang jelas, sasaran yang dapat diukur, dan program kerja yang terarah. Semua anggota lembaga tersebut melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diserahkan kepada masing-masing anggota secara jelas pada setiap periode waktu tertentu sesuai kompetensi masing-masing. Dengan demikian, setiap anggota yang terlibat dalam kegiatan merasa berdaya dan merasa mempunyai peran untuk memajukan lembaga yang bersangkutan. Para anggota dapat saling memberikan motivasi untuk selalu meningkatkan kemampuannya melalui pengetahuan, pengalaman, dan keterampilannya dari waktu ke waktu. Selanjutnya yang kedua, perbaikan usaha atau better business. Setelah kelembagaan mengalami perbaikan, maka diharapkan berimplikasi kepada adanya perbaikan bisnis dari lembaga tersebut. Di samping itu, kegiatan dan perbaikan kelembagaan diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan yang mampu memberikan kepuasan kepada seluruh anggota lembaga tersebut dan juga memberikan manfaat yang luas kepada seluruh masyarakat yang ada di sekitarnya. Hal ini juga mampu mengembangkan lembaga tersebut, sehingga mampu memenuhi semua kegiatan yang dibutuhkan oleh seluruh anggota yang bersangkutan. Selanjutnya yang ketiga yaitu perbaikan pendapatan, better income. Perbaikan bisnis diharapkan akan berimplikasi kepada peningkatan pendapatan atau income dari seluruh anggota lembaga tersebut. Dengan kata lain, terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakat. Itu perbaikan lingkungan atau better environment. Lingkungan yang pada saat ini banyak mengalami kerusakan yang disebabkan oleh ulah manusia. Hal ini dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Padahal, bila kualitas manusia tinggi, yang salah satu faktornya adalah mereka memiliki pendidikan yang tinggi atau memiliki intelektual yang baik, maka manusia itu tidak akan merusak lingkungan. Misalnya, sebuah pabrik yang dimiliki oleh seorang pengusaha hendaknya memperhatikan pembuangan limbah pabrik yang didapat sebagai ikutan dari hasil produksi barang yang diproduksinya. Dalam kaitan ini, pengusaha tersebut harus bertanggung jawab untuk tidak membuang limbah ke sungai atau jalan yang bisa menyebabkan tanah ataupun air di sekitar pabrik tersebut tercemar oleh zat yang membahayakan kesehatan masyarakat. Oleh sebab itulah, pendapatan masyarakat harus memadai untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Bila kemiskinan terjadi, maka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, kemungkinan manusia melakukan tindakan yang merusak lingkungan, karena terdesak untuk menghidupi diri dan keluarganya. Jadi, perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan fisik dan sosial, karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas. Selanjutnya yang kelima, yaitu perbaikan kehidupan atau better living. Tingkat kehidupan masyarakat dapat dilihat dari berbagai indikator atau berbagai faktor, di antaranya tingkat kesehatan, tingkat pendidikan, dan tingkat pendapatan atau daya beli masing-masing keluarga. Dengan pendapatan yang membaik, diharapkan ada korelasi dengan keadaan lingkungan yang membaik pula. Pada akhirnya, pendapatan dan lingkungan yang membaik diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat. Yang selanjutnya, tujuan terakhir yaitu perbaikan masyarakat atau better community.
Bila setiap keluarga mempunyai kehidupan yang baik, maka akan menghasilkan kehidupan kelompok masyarakat yang memiliki kehidupan yang lebih baik. Kehidupan yang lebih baik berarti didukung oleh lingkungan fisik dan sosial yang lebih baik, sehingga diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Yura Cipta, NIM 015, dari kelompok 4 akan membahas materi tentang tahapan-tahapan pemberdayaan masyarakat dan sasaran pemberdayaan masyarakat. Ada 7 tahapan dalam pemberdayaan masyarakat. 1. Tahapan persiapan. Tahapan ini ada 2 tahapan, yaitu penyiapan petugas tenaga pemberdayaan masyarakat dan penyiapan lapangan. Kedua, tahapan pengkajian. Tahapan ini petugas mengidentifikasi masalah kebutuhan yang dirasakan dan sumber daya yang dimiliki oleh klien. Ketiga, tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan. Tahap ini petugas sebagai agen perubahan dan mencoba melibatkan warga untuk mengatasi masalah yang dihadapi. 4. Tahap pemformalisasi rencana aksi. Tahap ini agen perubahan membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program apa saja yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang ada. Kelima, tahap implementasi program atau kegiatan. Tahapan ini meliputi kerjasama antara petugas dan masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat agar tidak terjadi kendala. 6. Tahap evaluasi. Tahap ini mengawasi warga dan petugas pemberdayaan seberapa berhasilnya program tersebut berjalan dan mengetahui apa saja kendala-kendalanya serta mengantisipasi agar periode berikutnya tidak terjadi kendala tersebut. Ketujuh, tahap terminasi. Tahap ini proyek harus segera berhenti karena masyarakat yang diberdayakan telah mampu mengatur dirinya dan keluarganya. Sasaran pemberdayaan. Sasaran utama dari pemberdayaan masyarakat adalah masyarakat miskin. Pemerintah melakukan berbagai upaya, contohnya program Inpres Desa Tertinggal atau IDT. Program ini memiliki sasaran penduduk miskin yang berada di desa-desa tertinggal. Kukesra dan Takesra. Kukesra, kredit usaha kesejahteraan keluarga, dan Takesra, tabungan kesejahteraan keluarga, memiliki sasaran penduduk miskin yang berada di luar desa tertinggal. Namun, 3 program tersebut tidak berjalan dengan lancar. Maka pemerintah menggantinya dengan program beras miskin, BLT, Jamkesmas, BOS, bantuan bibit dan pupuk gratis untuk petani, program penanggulangan kemiskinan perkotaan, P2KP, program pengembangan kecamatan, PPK, dan program pemberdayaan masyarakat mandiri atau PNPM. Sekian dari saya, bila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safaratul Zilawayunitia, SINIM 004. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan pemberdayaan. Salah satu faktor yang dapat mendukung tercapainya suatu sasaran kegiatan pemberdayaan masyarakat sangat dipengaruhi oleh jenis pendekatan yang digunakan dalam kegiatan tersebut. Ada 3 jenis pendekatan yang bisa digunakan untuk membantu bagi tenaga penyuluh, fasilitator, agen pembaharu, dan aktivitas LSM, serta lembaga pemerintah dalam melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Yang pertama, pendekatan mikro. Pendekatan ini dilakukan pada kelompok sasaran sifatnya individual, misalnya dalam bentuk konseling, bimbingan, serta pengendalian stres yang mana bertujuan untuk melatih serta memberi bimbingan bagi para kelompok sasaran untuk melaksanakan kegiatannya sehari-hari. Yang kedua, pendekatan meso. Pendekatan ini yang mana pemberdayaan dilakukan secara individual, maka justru dalam pendekatan ini pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok penerima manfaat. Yang ketiga, pendekatan makro. Untuk pendekatan makro ini biasa juga disebut sebagai strategi sistem besar dengan alasan penerima manfaat atau klien diarahkan pada suatu lingkungan yang luas. Masalah pemilihan pendekatan yang dinilai tepat dalam melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat boleh dikata merupakan salah satu hal yang harus mendapat perhatian yang serius mengingat apabila mereka yang ikut terlibat dalam
Kegiatan pemberdayaan ini memanfaatkan pendekatan yang tidak tepat, keliru, dan tidak sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat, penerima manfaat klien, maka tidak hanya menimbulkan kerugian materi, menyita waktu, tapi juga kegiatan tersebut tidak memberikan hasil yang optimal sesuai dengan apa yang diharapkan sebelumnya. Selanjutnya, dalam kaitannya dengan sekelompok sasaran yang diposisikan sebagai klien, maka untuk membedakan antara kelompok ini dengan warga masyarakat lainnya, paling tidak ada beberapa hal yang harus diperhatikan, di antaranya karakteristik sosial, ekonomi, dan perilaku individual.